Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan bakteri, tentang mikrobiologi. Nah, di sini peranan bakteri ada dua. Yang pertama ada Monobiotins B, adalah bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Di sini diketahui dapat menghambat parasit penyebab malaria. Yang kedua ada Coccidioidomycin A, adalah memiliki aktivitas antibiotik spektrum luas sama dengan Monobiotins D, khususnya dalam menghambat bakteri gram positif. Bakteri yang pertama ada bakteri Bacillus subtilis, di mana bakteri ini berperan dalam produksi antibiotika dengan meningkatkan produktivitas antibiotik konvensional dan menghambat resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, bakteri yang kedua ada Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium bifidum, di mana bakteri ini berperan dalam meningkatkan produksi peptida antimikroba yang merupakan zat yang membantu melawan bakteri patogen, dan juga bakteri ini meningkatkan kesehatan usus dengan cara mencegah pertumbuhan bakteri patogen dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Oke, baik, selanjutnya itu ada Colectotrichum dan Cytoneuma. Yang pertama itu Colectotrichum. Nah, ini merupakan endofit yang dihasilkan dari tanaman Artemisia annua yang dapat menghasilkan metabolit artemisin yang berpotensi sebagai anti malaria. Yang kedua itu ada Cytoneuma. Nah, ini merupakan endofit yang dapat menghasilkan metabolit citonit aksid A dan B, yang mana strukturnya itu merupakan isomer P-trypside yang berkhasiat sebagai antivirus. Nah, ya, citonic acid A dan B ini merupakan protease inhibitor yang dapat menghambat pertumbuhan cytomegalovirus manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan mikrobiologi dalam bidang kesehatan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang bakteri Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bakteri ini memiliki peran yang berbeda terhadap pencernaan manusia, di mana bakteri ini membantu dalam pencernaan laktosa usus, merangsang respon kekebalan tubuh terhadap mikroorganisme yang kita tidak inginkan. Nah, dan juga dia membantu mengendalikan kadar kolesterol darah, di mana banyak menunjukkan atau menyatakan bahwa bakteri Lactobacillus ini menghasilkan zat yang seperti lactokidin atau acidophilin, yang mana dapat meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Nah, yang kedua itu bakteri Streptomyces, di mana bakteri ini adalah yang mampu memproduksi agen antimikroba dan banyak ditemukan pada tanah rhizosphere, tanaman tingkat tinggi. Nah, bakteri Streptomyces ini adalah genus dari kelas Actinochetes yang terbukti mampu menghasilkan bermacam-macam antibiotik. Nah, di mana lebih dari 90% antibiotik yang dihasilkan dari bakteri Streptomyces yang digunakan. Nah, perannya itu yaitu untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Baik, di sini saya Muhammad Fadila akan menjelaskan mengenai peran mikroorganisme endofit dalam dunia kesehatan. Yang pertama, peran dari produk mikroba endofit untuk mengatasi penyebaran virus virulen. Peran dari penggunaan lainnya yang cukup penting dari senyawa atau produk antibiotik endofit ialah penghambatan virus. Ada dua inhibitor protase cytomegalovirus manusia yang baru, yaitu citonic acid A dan B yang telah diisolasi dari fermentasi fungi endofit Cytoneuma sp.
Strukturnya sama seperti isomer Petridepside yang dielucidasi dengan metode mass spectrometry dan NMR atau GOET-AI 2000. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa penemuan senyawa-senyawa dari endofit yang memiliki aktivitas antiviral masih sangat potensial dalam pengembangannya. 2. Peran dari produk mikroba endofit sebagai obat anti kanker. Peran dari obat paclitaxel dan beberapa turunan merupakan kelompok utama senyawa anti kanker yang dihasilkan oleh endofit. Paclitaxel adalah diterpenoid fungsional yang ditemukan pada spesies tanaman cemara di dunia atau Sapnas tahun 1995. Mode of action dari paclitaxel ialah menghasilkan molekul-molekul tubulin dari depolimerisasi selama proses pembelahan sel. Senyawa paclitaxel adalah obat anti kanker pertama di dunia yang digunakan untuk perawatan penyakit proliferasi jaringan manusia. Perkenalkan, saya Hermila Putri. Di sini saya akan menjelaskan peran mikroorganisme dari bakteri Streptococcus pyogenes. Nah, bakteri ini memiliki peran yang dapat menyebabkan plak gigi dan karies gigi. Bakteri ini juga dapat menghasilkan polisakarida ekstraseluler yang lengket dari sisa makanan maupun memfermentasi karbohidrat menjadi zat asam. Nah, bakteri ini juga sering dikenal dengan kelompok bakteri psikotoleran.